Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Nah, kita lanjut lagi pembahasan soal-soal ujian sekolah ya. Kita udah sampai nomor 5. Nomor 5 ini adalah tentang gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ada di kelas 10. Kalian udah belajar. Nah, ini di sini di soal ini ada berapa bola nih kamu hitung? Berapa roda? A, B, C, D ada 4 roda. Nah, yang pertama A dan B ini hubungannya adalah sepusat. Sepusat ya. Pusatnya sama seperti misalnya sepeda. Sepeda tuh gini, antara poros dengan putaran roda sepeda itu adalah sepusat. Sepusat ya. Porosnya berputar sekali, maka rodanya berputar sekali juga. Nah, artinya di sini kalau poros berputar sekali, roda berputar sekali, kalau kecepatan sudut, karena putaran itu adalah kecepatan sudut yang di dalam sama dengan kecepatan sudut yang di luar. Berarti kalau dia sepusat, kecepatan sudutnya sama. Berarti kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Nah, yang kedua adalah hubungannya ini antara A dan C. A dan C hubungannya adalah bersinggungan. Bersinggungan dihubungkan dengan rantai atau tali, ya. Nah, apa besaran yang sama ketika dia bersinggungan? Nih, kalau bersinggungan berarti di sini nih kecepatan linearnya A sama dengan kecepatan linear C. Jadi kalau dia bersinggungan A dan C, kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear C. Kemudian antara C dan D. Antara C dan D ini bersinggungan juga kan? Walaupun tanpa tali ya, tapi dia dihubungkan langsung. Kalau yang seperti ini berarti juga sama. C dan D itu bersinggungan juga. Berarti kecepatan linear C sama dengan kecepatan linear D. Nah, dari hubungan-hubungan ini kita bisa tentukan salah satu besaran yang diinginkan. Kecepatan angular atau kecepatan sudut roda D. Diketahui modal kita adalah kecepatan sudut B. Kecepatan sudut B berarti dia juga sama dengan kecepatan sudut A. Berarti dalam hal ini kita tahu kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B yaitu 100 ya radian per detik. Dah. Lalu dari sini kita hubungkan antara A dan C. A dan C itu bersinggungan. Jadi kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear C. VA sama dengan VC. Kecepatan linear itu adalah omega ya, omega dikali R ya. Omega A dikali RA dan omega B dikali RB. Nah, kecepatan sudut A itu 100, radius A 30, nggak usah dirubah nggak apa-apa nih. Kenapa? Karena di kanan kamu akan jumpai satuan yang sama, jadi nggak perlu dirubah. Nah, bukan B ya, ini C maaf ya, ini C ya. Oke, omega C-nya kita nggak tahu, cari dulu. RC-nya dalam hal ini 25. Oke. Jadi coret 6 5. Jadi omega C adalah 100 per 5 dikali 6. 100 per 5 20 kali 6 berarti berapa? 20 kali 6 120 radian per detik. Nah, lalu terakhir ditanya kecepatan sudut D. Nah, D itu ada di sini bersinggungan dengan C, berarti VC sama dengan VD. Omega C dalam hal ini 120, kecepatan sudut C adalah 25, sama dengan kecepatan sudut D kita nggak tahu, radius D 50. Oke, coret 2. Berarti omega D sama dengan 120 per 2 yaitu 60 radian per detik. Oke, ketemu ya. Kita lihat lagi ada nggak pilihannya. Nah, mana pilihannya? Nah, jawabannya 60, ada dua pilihan tuh 60 tuh, ada di A dan E ya. Nah, ini kita ambil ya. Ini keliru nih, kita ganti nih, jangan 60. Ini berapa ya? 40 deh ya. 40. Dah. Ya, ketemu. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 itu tentang gerak parabola.
Kalian lihat gerak parabola di sini ada besaran-besaran yang diberikan, yaitu percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per detik kuadrat. Anggap saja gesekan udara diabaikan, sehingga kita hanya konsentrasi kepada percepatan gravitasi bumi. Kecepatan awal pelurunya adalah 30 meter per detik. Kemudian sudut elevasinya 45 derajat, ya. Sudut elevasi 45 derajat. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, untuk mencapai tinggi maksimum di sini, ya, berarti kecepatannya hanya ada komponen sumbu X. Komponen sumbu Y-nya nggak ada di sini, ya. Komponen sumbu Y nggak ada. Jadi kecepatan awal itu misalnya VO, ini VO itu bisa diurai ke dalam VOX, kecepatan pada arah sumbu X, dan VOY, kecepatan awal pada arah sumbu Y. Nah, tetapi kecepatan sumbu X itu tidak berubah sepanjang pergerakan karena tidak ada perlambatan atau gaya yang bekerja pada sumbu X. Gaya hanya bekerja pada sumbu Y disebabkan oleh gravitasi bumi. Nah, G di sini. Sehingga percepatan yang diakibatkannya adalah G besarnya. Jadi selama pergerakan, kecepatan sumbu X tidak berubah. Sementara kecepatan sumbu Y itu berubah seiring dengan waktu, yaitu VOY minus GT. Nah, makanya suatu ketika di titik tertinggi kecepatannya menjadi 0. Ya, karena berkurang terus kan, diperlambat oleh gravitasi. Misalnya kecepatan awalnya 30 misalnya ya, kalau kita gerak vertikal nih. 30, sedetik kemudian berkurang 10 jadi 20. Sedetik kemudian berkurang 10 lagi jadi tinggal 20. Satu detik kemudian lagi berkurang 10 lagi tinggal 0. Jadi dalam waktu 3 detik kecepatannya akan 0. Itu kalau dia dilempar vertikal. Tetapi karena ini dilemparnya miring, maka 0 itu tercapainya kapan? Oke. Kapan ya? Coba kita hitung. V0. V0-nya dalam hal ini 30. V0Y-nya apa? Nah, V0Y adalah, coba kalau kita uraikan komponennya, ini alfa di sini, ini VOX, ini VOY, ya, ini VO, maka kita bisa dapatkan VOX itu adalah VO cos alfa karena dia di samping sudut. Sementara VOY adalah VO sin alfa karena dia ada di depan sudut ya di sini. Oke, berarti di sini 30 sin 45 minus 10 dikali T. Sin 45 itu berapa? Ini kan 0. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 atau 0,7 sekian minus 10 T. Dari sini kita akan dapatkan 15 akar 2 sama dengan 10 T. T-nya 1,5 akar 2 ya. Nanti jawabannya kalau kamu hitung dapatnya ini A. Oke. Nah, mungkin nggak ada pertanyaan lain? Ya, mungkin. Kan ini baru waktunya ya. Bisa saja yang ditanya itu nggak waktu tetapi ketinggian maksimum. Nah, loh, kalau ketinggian maksimum gimana cara nyarinya? Nah, cara nyarinya kalau ketinggian maksimum kamu gunakan T yang udah kamu peroleh ini, lalu dimasukkan ke dalam persamaan H. H-nya yaitu seperti gerak vertikal yang tadi ya. Jadi kecepatannya adalah kalau H itu berarti apa? V0 sin alfa karena VOY ya, dikali T min setengah GT kuadrat. Masukkan T ini ke sini. Kalau kamu nggak mau menghafal rumus kayak gitu, panjang, ribet, gimana caranya? Bisa, ada cara lain. Nah, ini biasanya di buku-buku dikasih tahu rumus singkatnya aja. Kalau kamu mau nyari ketinggian maksimum tinggal cari. Ini Hmax ya misalnya. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Udah, selesai. Kalau kamu nggak mau ngapal juga rumus kayak gini, bisa nggak? Bisa, kenapa enggak? Ya, ada cara cepatnya juga nih. Caranya gimana? Caranya, kalau mau nyari tinggi ya, berarti kamu cari kecepatan rata-rata saja pada arah vertikal dikalikan waktunya yaitu 1,5 akar 2 ini. Kecepatan rata-ratanya gimana? Nah, awalnya kecepatan rata-ratanya adalah kecepatan VOY yaitu ketika awal dilepaskan ditambah ketika kecepatannya di atas.
Ketika di atas kecepatannya 0 dibagi 2. Udah. Jadi di sini VO sin alfa tadi berapa? 15 akar 2 ya. 15 akar 2 ditambah 0 dibagi 2. Udah, dapat. Itu ya cara nyarinya. Itu kalau mau mencari ketinggian maksimum. Nanti V rata-rata itu dikalikan dengan T. Terakhir, bisa nggak ada pertanyaan lain? Bisa. Mana pertanyaan lainnya? Nah, kamu disuruh mencari R nih. R itu jarak terjauh. Gimana cara nyari R-nya? R itu adalah jarak X. X itu tinggal cari aja Vx dikali T. Vx-nya berapa? Vx-nya V0 cos alpha ya. V0 cos alpha dikali T. T-nya yang mana? T-nya yaitu 2 kali ketinggian maksimum. Karena misalnya bola itu naik dari awal sampai titik tertinggi butuh waktu 1,5 akar 2 misalnya ya. Segini. Maka ketika turun juga butuh waktu segini juga. Berarti 2 kali 1,5 akar 2 yaitu 3 akar 2 T-nya ya. T-nya itu adalah 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Itu. Kalau kamu nggak mau pakai ini, mau pakai rumusnya aja, rumus jadi, boleh. Kenapa enggak? Gimana caranya? Nih, saya kasih tahu ya. Kasih tahu. Cara nyarinya adalah R sama dengan V2 VO kuadrat sin 2 alfa 2 VO kuadrat lagi. Sorry. VO kuadrat sin 2 alfa. 2 alfa ya, bukan kuadrat alfa dibagi G. Gitu loh. Itu mencari jarak terjauh. Oke? Cukup ya? Nah, nomor 7 nih. Nah, loh, 7 ada 3 bola nih. Gimana? Bisa nggak? Jangan pusing dulu ngelihat bolanya banyak, bendanya banyak ya. Bisa kita pilih nih. Cara nyelesain masalah itu kalau kamu lihat keseluruhan bingung. Nah, caranya supaya bisa selesai, pilah masalahnya. Isolasi. Ya, isolasi cara menyelesaikan masalah itu jangan melihat keseluruhan, bingung. Kamu isolasi bagian per bagian. Step by step. Nah, bagian ini kan ada 3 benda A, B dan C. Kamu isolasi masing-masing A sendiri, B sendiri, C sendiri. Setelah kamu lihat secara sendiri-sendiri, baru kita gabung. Dari yang 1 dapat persamaan, dari yang 2 dapat persamaan, dari yang 3 dapat persamaan, lalu digabung semuanya. Oke, saya tunjukkan bagaimana cara menghitungnya. Pertanyaannya di sini adalah percepatan sistem. Jadi ini A, B, dan C bergerak bersama-sama. Kemana kira-kira geraknya coba? Ke atas apa ke bawah? Benda C-nya. Ada yang jawab ke atas? Waduh, kalau ada yang jawab ke atas, cuci muka dulu ya. Ke bawah pastinya. Nih ya, karena ada gravitasi. Ini dia. Dah. Cara nyelesainya gimana? Ini lantai kasar loh. Ada koefisien gesek. Nah, kita lihat. Ini bendanya kita isolasi. Benda A dulu sendiri. Benda B sendiri, lalu benda C sendiri. Nah, satu-satu ya. Kita lihat benda A. Benda A, nih. Benda A, gaya yang bekerja adalah gaya tegang tali ya. T1 lah misalnya. Kemudian ada gesekan karena dia bergerak ke kanan, maka gesekan ke kiri. Nah, ini gesekannya. Ini FA. Persamaan geraknya apa? T1 min FA sama dengan massa A dikalikan percepatannya ya, dikalikan percepatannya. Oke. Nah, kita hitung T1 min koefisien gaya geseknya adalah mu dikali gaya normal A sama dengan MA dikalikan A. Nah, berarti kita hitung nih T1 min koefisien geseknya 0,2, gaya normal A karena dia vertikal biasa saja ya, ada di atas permukaan lantai, maka dia kita tuliskan sebagai M kali G. Massa A nya berapa? Massa A 2 kilo, berarti 20. Oke. Sama dengan 2A. Berarti T min 4 sama dengan 2A. Ini persamaan 1. Nah, setelah lihat bola A, kita lihat bola B. Benda A, kita lihat benda B. Benda B gaya-gayanya. Nah, T-nya beda ya. T yang di kiri dengan yang di kanan beda. Di kiri T-nya T1, di kanan T2. Karena dia bergerak ke kanan, maka gesekan ke kiri. Persamaan geraknya gimana?
T2 min T1, kok jadi kayak gini? T2 min T1 min F sama dengan M B dikalikan A. Oke, T2 nya kita nggak tahu, T1 nya apalagi juga belum tahu. Koefisien geseknya adalah 0,2, geseknya 0,2 dikali gaya normal. Normal B adalah M kali G, massa B 1 berarti 10 ya, dikali A karena nih MB nya 1. T2 min T1 min 2 sama dengan A ya. Ini persamaan 2, dapat persamaan 2. Di sini juga bisa kita ganti T1 nya, T1 sama dengan 4 tambah 2A. Dah. Terakhir benda yang ketiga. Yang ketiga adalah benda C. Benda C kayak gini, jatuh ke bawah. Gaya yang bekerja apa? Gaya berat. Nih, MC dikalikan G, dan gaya ke atas gaya tegang tali T2. Berlaku gayanya T2 min. Karena dia geraknya ke bawah ya, berarti yang ke bawah yang positif, bukan T2, maaf. MC dikalikan G minus T2 sama dengan MC dikalikan percepatan. Benda C berapa masanya? 1 kilo, berarti 10. 1 kali 10 kan? Minus T2 sama dengan A. Dah. Dari sini kamu dapat T2 nih. T2 sama dengan 10 min A. Dah. Dapat T1, dapat T2, gabungkan ke sini. T2 berarti 10 minus A dikurangi T1 4 plus 2A sama dengan A. 10 min 4 6 min A min 2A jadi min 3A sama dengan A. Ya, coba salah nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak. Mau lihat apa? 10 minus A dikurangi ya, 10 minus A dikurangi 4 plus 2A. Jadi 10 kurang 4 6 ya. Kemudian min A min 2A jadi min 3A. Kalau kita pindahin ruasnya jadi 6 sama dengan 4A. Dari sini kita dapat A sama dengan 6/4 atau 1,5 meter per detik kuadrat. Oke, dapat segini. Coba, cocok nggak jawaban saya dengan jawaban kamu? Kamu coba sendiri ya. Dengan langkah-langkah yang saya berikan, kamu coba untuk mencari percepatan. Nah, kita udah cukup ya. Saya kayaknya cukup berhenti dulu sampai halaman kedua ini, sampai nomor 7. Ya, kalau yang pertama 4 nomor karena mudah, sekarang cuma dapat 3 nomor karena lebih sulit ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini ya? Silakan tanya di kolom di bawah ini kalau mau tanya. Ya, subscribe YouTube ini, channel ini supaya nanti kalau saya kasih materi-materi yang terbaru kalian dapat update. Oke, sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.